Jangankan Ruben Onsu, karena Pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal seperti. Gampang banget ya ngecap orang murtad-murtad. Seharusnya pendeta introspeksi. Kenapa banyak jemaat murtados? Jangan-jangan gara-gara pendetanya juga. Karena tidak memberikan contoh yang baik, teladan, dan pengajarannya asal. Yang ujung-ujungnya mereka ini nggak menemukan apa-apa. Yang tadinya mau cari Tuhan, ujung-ujungnya tong kosong. Harusnya para pendeta berdoa dan introspeksi. Ya ampunilah kami Tuhan, gara-gara kami yang kebanyakan mata duitan, yang khotbahnya isinya duit perpuluhan, sampai kolekte itu putar di ibadah 3-4 kali, itu kantong untuk nodong duit, putar duit terus, banyak omon-omon, ujung-ujungnya ketika jemaat melihat para pendeta yang kalau ketemu orang kaya, donatur, shalom, shalomnya panjang lebar, tapi kalau ketemu orang kismin, shalom. Jadi hal seperti ini membuat ya para jemaat bingung. Apalagi juga kebanyakan makan-makan ya. Dikit-dikit makan, prasmanan, bawa pulang. Habis itu gendut, kolesterol, diabetes. Tuhan, kenapa aku sakit? Kebanyakan makan kayak kebo. Makanya kolesterol, gula naik. Habis itu mujizat, mujizat. Ada kutil, mujizat. Sakit mencret, cari mujizat. Sakit kepala, mujizat. Nggak bisa kerja, cari mujizat. Padahal on dan males. Jadi ujung-ujungnya jauh sekali ya. Kalau di barat itu nggak ada yang mewek-mewek. Aku sakit kutil, aku gatel, mujizat. Jadi orang-orang yang punya IQ tinggi bingung. Loh ini apa? Apalagi kalau jemaatnya dimanfaatin. Siapa tahu artis-artis ini, Bu, dimanfaatin oleh para pendeta. Jadi mereka kapok. Dan banyak teman-teman saya yang telah dimanfaatin oleh para pendeta demi kepentingan ekonomi. Tidak semua ya, tapi itu trennya yang seperti itu. Apalagi ya tidak jelas kita itu mau arisan atau ibadah, dan wawasan juga para pendeta itu tidak maju, tidak naik. Yang dikhotbah cuma surga neraka, surga neraka, surga neraka, masuk surga turun neraka, itu aja bolak-balik. Tapi tidak ada wawasan sosial, ekonomi, budaya. Jadi Gen Z dan milenial ujung-ujungnya stres, bingung. Gue ngapain di sini ya? Dan akhirnya mereka tidak bisa menemukan. Mereka tidak damai. Dan akhirnya mereka mencari jalan sendiri. Jadi jangan kita bisa mengatakan bahwa mereka itu murtad. Mereka belum menemukan jalannya bagi mereka. Akhirnya mereka menemukannya karena mungkin melihat di dalam tempat di mana dia beribadah nggak dapat apa-apa. Salahnya siapa? Ya pemimpin. Ya dong, kalau kita makan enak di restoran, lezat dan gurih, kita stay kembali. Tapi kalau makanannya tidak enak dan basi, dan banyak kemunafikan, cabut. Itu krisis, harusnya para pendeta introspeksi. Jangan bilang, pasti dia akan menyesal, murtad gini, gimana? Dan kita pun tidak tahu alasan mereka pindah agama. Mungkin mau diangkat jadi menteri atau staf khusus. Jadi mungkin murni bisnis. Nggak ada urusan dengan agama juga. Tapi kita heboh. Memang ada kebiasaan yang tidak baik ya. Undang wartawan untuk liput kalau kita itu mau pindah agama. Karena mereka juga punya hitung-hitungan. Nah, ini tahu nih, rakyat ini kan suka ya urusan agama, makanya saya panggil wartawan. Pasti ini ada nilai poin yang positif. Coba kalau di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, atau di mana kayak di Eropa, di Amerika, orang pindah agama nggak panggil wartawan. Dan nggak peduli rakyat mau pindah agama. Lo mau Illuminati kek, lo mau ateis kek, lo mau ikut tuyul kek, mereka nggak peduli. Tapi mereka-mereka ini artis-artis ini tahu, wah kalau saya ya pindah dan habis itu panggil wartawan, aku dapat endorsement. Mungkin aku jadi menteri, staf khusus, atau tatak bengek. Udahlah, jangan kita sekarang dramatis murtad, jangan-jangan pendetanya murtad. Murtad orang buta, mimpin orang buta. Ya pasti masuk jurang.
Di situ, itu namanya orang gentleman, orang yang rohaniawan seperti itu. Jadi perantara antara Tuhan dan jemaat Tuhan. Mungkin karena salah saya, salah kami. Terlalu asik cari uang di gereja. Terlalu omon-omon. Ujung-ujungnya mereka nggak dapat apa dan pergi. Karena ini fenomena loh. Jadi saya nggak setuju kalau kalian menyalahkan artis-artis ini dan gampang ngatain mereka murtad. Saya nggak suka seperti ini. Lo siapa? Yang berhak mengatakan kita murtad atau tidak Tuhan sendiri, bukan manusia. Sekalipun pendeta tidak bisa, karena kita tidak tahu ujung ceritanya seperti apa nanti. Jangan-jangan kita, para pendeta, bakal ketinggalan. Dan mereka yang murtad itu katanya justru di akhir perjalanan mereka sungguh bertobat. Jadi jangan main-main. Aku nggak suka gini-gini ya. Menghakimi orang murtad-murtad. Pret. Udahlah. Sekarang mendingan makan aja prasmanan itu ya. Makan tuh prasmanan, bawa pulang kantong kreseknya. Nggak jelas.